individu dan karakteristiknya. Karakteristiknya. Ya, karakteristiknya. Inilah realitas seragam biru putih di pelosok Papua. Berjuang dengan suara lirih, terbata-bata saat membaca kalimat sederhana yang bagi sebagian orang tampak sepele. Hasil asesmen diagnostik awal seolah menjadi cermin kenyataan. Kemampuan numerasi mereka masih jauh di bawah harapan. Saat menulis, beberapa huruf hilang, baris tak lurus. Namun di mata mereka ada cahaya sinar kecil dan tekad untuk belajar. Pagi di ufuk timur selalu dimulai dengan doa dan tekad. Saya Fadli Syukur Paralika, guru PJOK di SMP Negeri 2 Sawiat, di wilayah pelosok Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Setiap pagi saya menempuh perjalanan panjang sekitar 40 km menuju sekolah. 50 menit di atas sepeda motor, membelah hutan belantara, tak banyak kendaraan melintas, hanya langkah kecil kami yang setia pada panggilan tugas. Tak jarang sepeda motor kami enggan diajak berdamai. Mesinnya mengendus lelah, rodanya tiba-tiba kempes di tengah sunyi hutan tanpa bengkel. Hingga membuat kami selalu siaga perlengkapan tempur mekanik. Setiap tetes keringat adalah bukti cinta seorang guru kepada murid. Murid yang sedang memperjuangkan masa depannya di pelosok negeri. Akhirnya kami tiba di tempat yang kami sebut sekolah. Selamat datang di SMP Negeri 2 Sawiat, sekolah yang penuh semangat meski belum memiliki bangunannya sendiri. Gedung yang kalian lihat ini adalah milik salah satu SD, di tempat di mana kami menumpang sementara, berbagi ruang dan harapan. Sekolah kami baru saja lahir 4 bulan lalu, tepatnya pada bulan Juni 2025. Sarana dan prasarana sama sekali belum ada, belum tersentuh bantuan. Kami memulai dari titik nol. Tak jarang kami para guru harus merogoh kocek demi memastikan proses harus tetap berjalan. Kami belajar, ternyata pengabdian itu tumbuh di tengah keterbatasan. Nah, itulah mereka anak asli Papua. Ya, secara keseluruhan murid kami memang hanya berjumlah 7 orang. Merekalah angkatan pertama di sekolah kami, kebanggaan kami, dan sumber semangat terbesar dalam setiap langkah pengabdian ini. Seragam biru putih yang mereka kenakan adalah satu-satunya yang mereka miliki. Belum ada seragam batik, olahraga, maupun pramuka. Kami tidak pernah memaksakan untuk membeli seragam lengkap, sebab kami tahu kebanyakan dari mereka datang dari keluarga sederhana yang berjuang keras hanya untuk memastikan anaknya bisa tetap bersekolah. Dan bagi kami, kehadiran mereka setiap pagi di ruangan kelas dengan hati yang haus akan ilmu adalah bentuk kemewahan tersendiri yang tak ternilai harganya. Merekalah yang kalian lihat pada cuplikan awal. Disclaimer, cuplikan tersebut bukan untuk memperlihatkan kelemahan mereka. Sebaliknya, kami ingin menunjukkan bahwa sebenarnya mereka mampu jika ditangani dengan tepat. Kalian akan melihat bagaimana perubahan luar biasa itu mulai tumbuh. Disparitas mutu pendidikan terlihat begitu jelas antara wilayah pelosok dan wilayah perkotaan. Sebagai pendidik, kita harus melakukan upaya ekstra untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Selaras dengan kebijakan pemerintah dengan melahirkan program kokurikuler dan guru wali, saya selaku koordinator program kokurikuler menginisiasi, mengintegrasikan program kokurikuler dan program guru wali sebagai upaya untuk menuntaskan literasi numerasi dasar yang menurut saya sangat efektif. Berikut implementasinya. Stand up, please. Greetings. Good morning, ma'am and sir.
Mereka sedang menyalin untuk melatih tulisan mereka agar lebih rapi dan baik dan didampingi intens oleh guru wali secara individual. Satu persatu mereka naik ke depan kelas untuk membaca buku bacaan yang tadi mereka salin dan kini telah terlihat progres dari kemampuan membaca mereka. Perbedaan itu indah. Di dalam masyarakat Indonesia memiliki perbedaan dalam masyarakat, terlebih dengan adanya Sekarang proses tanya jawab mengenai kosakata baru ataupun materi dari buku bacaan. Di sini masing-masing dari guru wali hebat memeriksa dan memberikan catatan kepada anak walinya. Saya terjun langsung menjelaskan materi tempat bilangan. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal tadi, mereka kewalahan menjawab pertanyaan yang bilangannya mencapai belasan ribu. Oke, perhatikan. Perhatikan semua. Jadi, untuk tempat bilangan, ini ada nih, 1 digit, 2 digit, 3 digit, ini pengulangan dari materi minggu lalu. Sekarang triknya masih ingat? Kalau titik pertama dari sebelah kanan dibaca apa? ibu, Titik kedua dari sebelah kanan dibaca apa? Titik ketiga dibaca? iya, Titik keempat dibaca? ibu. Oke, jadi triknya perhatikan titiknya saja. Tidak usah perhatikan berapa digit. Oke? Paham? Pak Guru tes ya. Saya mencoba mengukur kemampuan mereka setelah penjelasan materi dan progresnya sangat luar biasa. Mereka sudah mampu memahami bilangan tempat hingga ratusan triliun. Dibaca apa ini Selfie? Baca lantang. 241 triliun 123 miliar 456 juta 789.123. Oke, berikan tepuk tangan buat Rofi. Terima kasih. Menghindari kejenuhan di kelas, sesekali kami belajar di alam sembari menikmati udara dan sejuk pemandangan indah di kali. Agar mempercepat penuntasan literasi dasar, kami melakukan pendampingan personal. Setelah pembelajaran usai, kami bersenang-senang dengan berenang menikmati dingin dan sejuknya Kali Sedrot. Yang tidak terduga, saya dicoba itu kali oleh anak-anak. Ini bukan bentuk tindakan amoral ya, tapi menurut pandangan saya, itu adalah cara mereka mengekspresikan kedekatan mereka ke gurunya. Ini rentetan kegiatan rutinitas lainnya selain program kokurikuler. Nah, ini kaki diluruskan ke belakang. Dan pada akhirnya sebagai bahan refleksi dan evaluasi, saya meminta respon dari siswa, guru, dan orang tua siswa. Apa yang kamu rasa setelah sekolah di SMP 2, nak? Pak Guru harus jago matematika. Saya juga mu. Sabtu dan bagus. Saya juga. Oh juga? Iya. Baru kamu? Pak Guru, kita tahu berapa bahasa Inggris. Oh mantap. Pilih Panu siapa? Program kokurikuler sangat efektif dalam menuntaskan literasi dan numerasi dasar pada siswa karena melakukan pendampingan sebagai guru wali secara individual terhadap siswa. Dan di akhir semester akan dievaluasi sampai mana tingkat ketuntasan pada siswa dan itu akan menjadi tanggung jawab setiap guru wali. Saya sebagai orang tua wali murid mengucapkan terima kasih kepada SMP Negeri 2 Sawiat yang berada di Kampung Sodrofoyo. Saya melihat perkembangan anak saya dari SD, setelah lulus SD, kurang lancar membaca. Setelah adanya pengabdian dari guru-guru dan adanya SMP Negeri 2 Sawiat di tempat ini, anak saya sudah bisa lancar membaca, menulis, dan berhitung.